Jadi ketika satu akun minta verifikasi muka, Gojek sudah mengindikasikan jika akun tersebut segera melakukan verifikasi muka, maka Gojek mengindikasikan itu adalah akun yang digunakan dengan pemiliknya secara resmi. Dan sebaliknya, sebuah kebohongan tidak akan bisa menjadi sebuah kebenaran walaupun dipropaganda dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Oke, di sini saya akan membahas isu yang sedang hangat-hangatnya, berita yang sedang hangat-hangatnya, yaitu pemutusan mitra secara massal yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia. Oke. Dan di sini saya akan membahas apa sih tujuan Gojek melakukan ini dan siapa sasarannya dan apa keuntungannya. Oke, kita mulai. 2020 Gojek melakukan reformasi dan perombakan secara besar-besaran di tubuh Gojek itu sendiri. Yang dimulai dari uji coba verifikasi muka. Nah, dari uji coba verifikasi muka itu Gojek sudah mendapatkan data mana-mana akun yang respon cepat terhadap permintaan verifikasi muka. Jadi ketika satu akun minta verifikasi muka, Gojek sudah mengindikasikan jika akun tersebut segera melakukan verifikasi muka, maka Gojek mengindikasikan itu adalah akun yang digunakan dengan pemiliknya secara resmi. Dan sebaliknya, jika ada akun ketika minta vermuk dan itu lama, maka Gojek mengindikasikan itu adalah akun joki. Oke. Dan Gojek sudah mempunyai data berapa persen akun yang diindikasikan sebagai pengguna resmi dan pengguna joki. Oke. Dan Gojek meluncurkan program evaluasi akun joki. Dan di situ Gojek memfasilitasi buat rekan-rekan driver joki yang menggunakan akun joki untuk bisa memiliki akun atas nama sendiri. Dan program itu sudah berjalan. Banyak yang mengira atau menganggap itu adalah jebakan Batman atau hanya akal-akalan Gojek supaya bisa menjaring semua driver-driver joki yang menggunakan akun joki. Tapi dengan semuanya itu Gojek bisa menjawab, dan apapun kenyataannya ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Program evaluasi selesai. Dan mungkin saat ini tinggal menyelesaikan beberapa akun yang belum selesai untuk dibuat menjadi akun sendiri. Namun program evaluasi selesai. Akhirnya banyak rekan-rekan yang menginginkan program evaluasi tahap 2 supaya bisa memiliki akun atas nama sendiri. Dan wacana ini sedang digodok atau sedang dibahas oleh pihak Gojek. Keputusannya tetap Gojek yang mempunyai kendali mutlak bisa dilakukannya evaluasi tahap 2 atau tidak. Dan kita tunggu saja ada atau tidak program evaluasi tahap 2. Dan puncaknya adalah ketika semua uji coba sudah dilakukan dan program evaluasi sudah selesai, puncaknya adalah melakukan pemutusan mitra secara massal terhadap akun-akun yang dianggap sebagai akun ilegal. Oke. Target tujuan Gojek tetap kepada profesionalisme kerja. Jadi tujuan Gojek melakukan program-program ini tadi itu awal dari profesionalisme kerja, awal kebangkitan Gojek.
awal dari kerja yang baik bagi sebuah perusahaan yang bernama Gojek. Nah, logikanya ketika badan perusahaan tersebut sudah melakukan profesionalisme kerja, maka akan terjadi juga hasil yang profesionalisme juga. Jadi Gojek menginginkan semua mitranya itu adalah bekerja dengan standar dan tata tertib yang ditentukan oleh Gojek. Tujuannya apa? Tetap profesionalisme kerja. Jadi target utama pemutusan mitra secara massal siapa sih? Target utamanya adalah akun-akun yang menggunakan aplikasi ilegal, bukan aplikasi resmi dari Gojek. Dan aplikasi ilegal ini beragam, banyak sekali macamnya. Ada Mood, ada Root, ada fake GPS, tuyul, bypass, dan lain-lain. Dan aplikasi-aplikasi ini fungsinya pun berbeda-beda. Ada yang untuk meloloskan verifikasi data atau bisa meloloskan verifikasi muka tanpa harus verifikasi muka ke pemilik akun itu sendiri. Ada lagi supaya bisa menitik tanpa harus kita duduk di suatu tempat itu, maka akun kita sudah di sana. Dan banyak lagi macam-macam aplikasi ilegal yang ada. Dan target Gojek adalah hal-hal seperti itu. Oke. Tujuannya tetap profesionalisme kerja dan kerja yang jujur. Terus solusinya bagaimana? Bagi akun-akun yang jelas menggunakan aplikasi terlarang, tidak ada solusi dan tidak ada toleransi. Semua keputusan sudah final. Namun bagi akun-akun yang jujur tidak menggunakan aplikasi terlarang kok terkena putus mitra massal, maka ini ada solusinya. Oke? Solusinya adalah rekan-rekan yang merasa menggunakan aplikasi resmi dan tidak melakukan kecurangan yang dituduhkan, maka rekan-rekan bisa melakukan banding melalui email dari menu bantuan. Rekan-rekan jelaskan dan ceritakan di situ bahwasannya rekan-rekan tidak menggunakan aplikasi terlarang atau tuduhan yang dituduhkan oleh Gojek. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, rekan-rekan segera datang ke kantor DSU di tempat rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan melakukan banding di kantor DSU. Kalian harus mengambil langkah cepat supaya rekan-rekan tidak diindikasikan melakukan kecurangan. Dan jika rekan-rekan bisa menunjukkan keabsahan akun tersebut itu adalah milik rekan-rekan sekalian, maka Gojek pasti akan mengabulkan atau membuka kembali akun rekan-rekan semuanya. Jadi jelas. Untuk kasus ini atau untuk program sapu bersih akun joki atau pemutusan mitra secara massal ini tadi, jelas endingnya ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Gojek untuk mencapai kerja profesional dan kerja yang berkualitas, baik dari Gojek maupun daripada mitra-mitranya, dan terutama memang kepada para mitra-mitranya yang memang menjadi ujung tombak dari Gojek itu sendiri. Makanya beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Gojek endingnya adalah profesionalisme kerja. Dan di tahun 2020 Gojek sudah melakukan reformasi secara besar-besaran, dan saya rasa
ini adalah langkah yang baik untuk Gojek sendiri dan para mitra-mitra yang benar-benar bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik. Dan ke depan saya rasa tidak akan ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mitra-mitranya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Gojek itu sendiri. Salah satu contohnya adalah keseimbangan hak antara driver dan customer. Jadi mungkin saat ini Gojek lebih cenderung mementingkan atau membela customer daripada driver. Dan semoga ke depan Gojek bisa memberikan program atau kebijakan yang seimbang. Jadi driver bisa melakukan pembelaan atau mempunyai kekuasaan untuk membela diri terhadap customer-customer yang nakal. Semoga Gojek ke depan bisa memberikan program-program atau kebijakan yang jauh lebih berpihak terhadap driver, sehingga Gojek dan driver sama-sama maju, sama-sama berkembang dalam satu perusahaan, yaitu Gojek Indonesia. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang pemutusan mitra secara massal, dan semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan saya Arsu Kagawa, salam satu aspal.